Tugas agenda 3, hari ke-9. Poin kedua, tugas kelompok, diskusi isu aktual Smart ASN. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Winnie NDH 01, Mela NDH 02, Ilmi NDH 03, dan Aji NDH 05. Pada kesempatan kali ini, kami membuat podcast tentang diskusi isu aktual Smart ASN. Berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam podcast peserta Latsar Kabupaten Kuningan Angkatan 2 tahun 2022. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ilmi Cahyani selaku moderator. Dan di sini ada rekan-rekan saya juga, narasumber yang pertama ada Kak Winnie Indriani Dewi NDH 01, yang kedua ada Kak Mela Aulia Komara NDH 2, dan yang terakhir ada Kak Aji Sultan dari NDH 05. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini bisa disingkatnya biasanya SPBE ya. Nah, ini tuh sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Pada podcast kali ini kita mau membahas tentang e-kinerja yang sudah berjalan nih di Kabupaten Kuningan. E-kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja pegawai negeri sipil, khususnya di lingkungan kerja Kabupaten Kuningan. Aplikasi ini sudah berjalan berdasarkan data yang ada pada sistem informasi kepegawaian pemerintah Kuningan. Langsung saja yuk kita kepada narasumber yang pertama, ada Kak Winnie Indriani. Bagaimana ini Kak Winnie tentang pendapatnya Ekin? Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ilmi atas waktunya. Alhamdulillah di instansi tempat saya bekerja, yaitu di UPTD Puskesmas Cilimus, penerapan e-kinerja ini sudah berjalan dengan baik. Semua petugas juga setiap harinya sudah mengisi aplikasi e-kinerja. Saya setuju dengan aplikasi e-kinerja ini. Tetapi terkadang ada beberapa nih pegawai yang menulis kegiatan di e-kinerja tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sedangkan dari nilai integritas itu, kita harus mempunyai nilai kejujuran. Data yang kita sajikan itu harusnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, harusnya mah sesuai gitu apa yang kita kerjakan dan juga kita tuliskan. Begitu kalau menurut saya, Kak Ilmi. Iya, betul sekali ya Kak Winnie. Berarti itu lebih ke integritas manajemen ASN itu sendiri ya? Iya, betul sekali, Kak. Luar biasa sekali Kak Winnie. Baik, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, ada Kak Mela Aulia. Silahkan Kak Mela, saya berikan waktu dan kesempatannya untuk memaparkan pendapatnya. Ya, terima kasih Kak Ilmi. Menurut saya, melalui literasi digital ini sebenarnya sudah baik ya, dan juga mendukung nilai wawasan global IT dari Smart ASN. Namun yang harus diperhatikan, itu output pekerjaannya seperti apa gitu. Mungkin saya agak kontras sedikit di sini ya. Evaluasi dan pelaporannya nanti dilakukan oleh siapa? Apakah atasan langsung itu sendiri atau ada tindak lanjut atau hanya memverifikasi data saja? Seperti kata Kak Winnie, kebanyakan kenyataan di lapangannya itu hanya untuk mengisi formalitas untuk nilai TPP. Mungkin itu saja dari saya, Kak Ilmi. Ya, baik. Terima kasih ya Kamela. Berarti di sini kalau menurut kakak itu kita harus memiliki integritas ya sebagai ASN, biar nanti tuh dipertanyakan apakah ini hanya sebatas ekin atau benar-benar kita lakukan gitu. Untuk kontra itu tidak apa-apa karena wajar ya. Nah, selanjutnya saya ingin tahu nih selanjutnya dari pendapat narasumber yang selanjutnya itu yang dari NDH 05, Kang Aji Sultan. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Teh. Nih, menurut pandangan saya, sebenarnya memang di setiap kebijakan, apalagi di era globalisasi saat ini, pasti segala sesuatunya itu memiliki tujuan yang baik. Biasanya di peluncuran terobosan ini ada 2 skenario yang akan terjadi. Nah, skenario pertama, disosialisasikan terlebih dahulu sampai benar-benar matang.
kemudian baru diluncurkan. Dan yang kedua, skenario kedua adalah disosialisasikan seperlunya, kemudian programnya tetap kita luncurkan tanpa melihat sumber daya manusia ini telah siap atau tidak menerima program ini. Menurut saya pribadi nih, kinerja atau yang biasa kita singkat EKIN, tanpa kesiapan sumber daya manusia ini hanya akan menjadikan pelaporan yang sebatas formalitas saja. Untuk sumber daya manusia yang belum melek digital, di mana mereka kesulitan untuk mengunggah dokumen atau mengkonversi dokumen digital, pada akhirnya hal yang mereka lakukan yang paling mudah ya hanya sekedar berfoto saja. Pendokumentasian tanpa dia tahu esensi apa yang mereka lakukan. Jadi esensi pelaporan dalam kinerja ini tidak dapat intinya menurut saya. Hal ini juga terkait dengan nilai integritas dan hospitality. Jadi ada nilai-nilai yang bertentangan dengan manajemen ASN itu sendiri. Mungkin demikian dari saya, Kak Ilmi. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Aji. Berarti pendapatnya itu ada 2 poin ya. Kinerja itu sebenarnya disosialisasikan dulu atau tidak, atau tiba-tiba launching baru disosialisasikan gitu ya. Nah, kita juga harus mempertanyakan nih, seperti apa integritas seorang ASN terhadap kinerja itu sendiri ya. Jadi dari pembicaraan kita di podcast ini, saya simpulkan garis besarnya bahwa dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti ada berbagai tanggapan dari masyarakat, baik itu pro ataupun kontra. Tetapi itu semua tidak menjadi halangan, tergantung bagaimana kita menyikapinya sebagai smart ASN. Kita harus bijak, mempunyai jiwa nasionalisme yang tertanam dalam diri, sehingga kita bisa menyikapi perbedaan jiwa nasionalisme itu. Nah, jadi bisa mencapai tujuannya jika kita memiliki hal-hal tersebut ya. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, demikian podcast kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah cuplikan video saat kami berdiskusi. Sekian yang dapat kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.